jalani kisah cinta ini, naluri berkata engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut. Kenapa dengan anak saya, Bi? Neng Bunga diceraiin sama suaminya, Bu, gara-gara Bu Ratih. Jadi Neng Bunga kembali lagi kayak dulu, jadi miskin lagi, tanpa suami, mana lagi hamil lagi. Biar saya bayar. Enggak. Biar saya aja yang bayar. No, saya yang bayar. Nggak usah bayar. Loh, aneh sih. Kok dia nggak mau kamu bayar? Kamu kenal ya sama dia? Dengar ya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan kamu. Tinggalkan tempat ini. Dia ninggalin kamu demi laki-laki lain. Dan waktu kamu bilang semuanya sudah berakhir, Mama lihat di wajahnya sama sekali tidak terlihat ada masalah. Ya jelas, orang di sampingnya sudah ada dokter muda yang ganteng kok. Ren, kamu harus cepat-cepat menceraikan dia, Ren. Enggak, Pak. Reno nggak akan nyerahin Bunga. Dan Reno nggak akan biarin Bunga hidup bahagia sama orang lain. Afif! Bisa-bisanya dia baik-baikin aku seperti itu. Apa dia juga ramah terhadap Jamal kalau aku lagi nggak ada di rumah? Dasar pengkhianat! Aku akan segera menghubungi pengacara supaya proses pencerahan itu dipercepat. Ya Allah, tolong jaga Laura. Jangan buat dia sedih. Meskipun aku nggak bisa lagi deket sama Laura. Ma? Ayo Lara, kita main bola lagi. Kenapa sayang? Bukan pintu, Pak, bukain. Laura nggak boleh tahu kalau aku di sini. Jangan sampai dilihat aku. Aku nggak boleh sedih. Bukan pintu, Pak, bukain. Bukain pintu apa? Mama ada di luar, Pak. Mau pulang tuh, Pak. Ayo, Pak, cepet, Pak. Ayo. Gak ada siapa-siapa, sayang. Ada kok, Pak. Tadi Laura lihat Mama di sini. Mama! Sayang, Mama itu sedang pergi. Tapi Papa sudah cari kok. Nanti kalau ketemu, pasti Papa bawa pulang, ya? Enggak kok, Pak. Tadi Laura lihat Mama ada di sini. Ma pasti pengen ketemu Laura kok, Pak.
Mama ada di sini dan pengen ketemu Laura, dia pasti masuk. Papa bohong. Ya udah, kita masuk ya. Papa jahat. Kok ngomongnya begitu sih, Nak? Iya, Papa jahat. Mama pergi dari rumah ini karena Papa jahatin Mama. Papa jahat banget. Papa bohongin Laura. Laura, dengerin Papa dulu. Gak mau. Lepas Laura. Laura benci sama Papa. Ibu udah gak tahu harus bilang apa lagi. Terima kasih banyak, Nak, kamu udah bisa mau mengerti Ibu. Yang Ibu bisa lakukan cuma tiap malam Ibu berdoa sama Allah supaya Allah mau memberikan kesempatan kepada Ibu, supaya Ibu bisa minta maaf kepada anak-anak Ibu. Ibu gak mau lagi kehilangan keluarga Jeffrey. Sekarang Ibu gak tahu lagi harus bikin apa. Ibu gak tahu lagi Ibu harus bagaimana, Jeff. Ibu gak boleh sedih lagi. Kamu mau kan maafkan Ibu? Ibu itu merasa sangat bersalah sekali terhadap kamu dan adik-adikmu karena Ibu gak pernah bisa dampingi kalian selama ini. Ibu gak boleh ngerasa bersalah. Karena Ibu emang gak salah. Terima kasih, Nak. Kamu mau ngertiin Ibu, terima kasih banyak. Yang Ibu bisa lakukan hanya Ibu selalu berdoa mohon kepada Allah supaya memberikan petunjuk, memberikan kesempatan kepada Ibu supaya Ibu bisa minta maaf kepada anak-anak Ibu. Maafkan Ibu, maafkan Ibu. Ibu sangat menyesal seandainya waktu bisa Ibu putar kembali. Ibu mau mendampingi kalian semua anak-anak Ibu, Nak. Maafkan Ibu, Nak. Ibu menyesal. Seharusnya Ibu bilang kayak gini waktu pertama kali Jeffrey ketemu sama Ibu. Nak, kamu mau kan kasih Ibu kesempatan kan, Nak? Biar Ibu bisa menjadi ibu yang baik di mata kalian semua, kan, Nak? Mau kan, Nak? Ibu tahu nggak? Semua yang ada di rumah itu selalu sayang sama Ibu dari dulu sampai sekarang. Semuanya sayang sama Ibu. Lebih baik sekarang kita pergi ya, Bu. Tapi Jeffrey yakin masalah ini pasti akan selesai. Makasih, Jeffrey. Kakak ini kakak kamu, Mon. Semenjak Ibu pergi ninggalin rumah ini, kakak selalu berusaha untuk gantiin posisi Ibu. Butuh saya? Ya, tolong kamu copy ini data final project, oke? Kamu cantik sekali. Dan kamu pintar pilih baju. Kamu itu kelihatan seksi meskipun pakai pakaian kantor. Bapak nggak usah berlebihan. Ini semua kan juga berkat Bapak. Karena saya? Iya, karena Bapak sudah begitu baik sekali sama saya. Selama saya kerja di sini, Bapak selalu memberi saya gaji yang lebih dari cukup. Jadi pantas dong kalau saya berpenampilan seperti ini. Saya cuma mau nyenengin Bapak. Habis dibanding kantor saya yang dulu, saya lebih suka di sini. Karena gaji kamu saya kasih tinggi? Salah satunya iya, Pak. Habis Pak Harun selalu pelit sama saya. Dia nggak pernah kasih saya bonus apa-apa. Mungkin kasus yang dia tangani sedikit. Jadi profit kantornya juga nggak banyak.
Ah, kata siapa? Biarpun masalah yang ditangani itu sedikit, tapi itu nilainya miliaran. Saya nggak pernah dengar tuh. Mungkin kamu salah kali, Mona. Selama saya bekerja di kantornya Pak Harun, saya tahu apa aja yang dia kerjakan. Sekarang dia lagi membantu Ibu Rati untuk mendapatkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Dan saya juga tahu betapa kotornya permainan mereka untuk mendapatkan harta warisan itu. Kenapa kamu keluar dari kantornya kalau kamu tahu banyak apa yang sedang dia kerjakan? Harusnya kan dia butuh kamu. Demi alibi, Pak. Mungkin aja dia nggak mau kalau rahasianya itu ketahuan sama orang lain. Ya, itu dia kenapa Pak Harun nyuruh saya kerja di kantor Bapak ini. Kemudian si cantik itu memeluk si buruk rupa yang mengizinkan ia bertemu dengan ayahnya. Si cantik berjanji pada si buruk rupa akan kembali secepatnya ke istana setelah dia menemui ayahnya. Non Laura sudah tenang, Pak. Dia udah bisa tidur. Barang-barang yang diberantakin Non Laura juga udah saya beresin, Pak. Saya nggak tahan melihat Laura begini terus. Dia begitu histeris. Tapi saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Non Laura cuma butuh mamanya, Pak. Kalau dia ketemu sama mamanya, jadi... Tidak! Laura nggak boleh menemui mamanya. Mamanya itu memang sudah tidak pantas untuk mendampingi Laura. Karena dia itu penipu. Saya yang pantas mengurus Laura. Dan saya akan melakukan apapun. Supaya lama-lama Laura akan mengerti kalau memang mamanya yang salah. Bapak kok belum tidur? Kok Bapak malah bikin kopi? Bapak itu kan baru sembuh. Kalau Bapak minum kopi, Bapak bakal susah tidur. Bapak lagi pusing, Jeff. Bapak itu kepikiran soal ibu ya? Kok lu bisa tahu sih? Jeffrey itu bukan anak kecil lagi, Pak. Udah berapa kali Jeffrey bilang, kalau Bapak lagi punya masalah, Bapak tuh nggak bisa nutupin itu semua dari Jeffrey. Lagian ngapain Bapak sedih? Lagi pula kan Bapak juga yang salah. Maksud lo apa, Jeff, ngomong kayak gitu? Pak, baru kali ini Jeffrey kasihan sama ibu. Gara-gara Bapak mabok, semua rahasia Ibu Lia tuh jadi kebongkar. Seharusnya Bapak itu nggak usah ikut campur antara masalah Pak Rudi sama ibu. Jadi, lo ketemu sama ibu lo? Jeffrey ketemu sama Ibu Lia, bahkan Jeffrey nganterin Ibu Lia ke kontrakan barunya dia. Dan Bapak tahu rumahnya itu sangat sederhana banget, Pak. Hubungan Pak Rudi sama Ibu Lia itu lagi banyak masalah. Ibu juga udah baik banget sama Jeffrey. Ibu udah merasa bersalah banget sama Jeffrey dan ibu udah ngebantuin Jeffrey untuk nyari pekerjaan. Padahal dia sendiri lagi banyak masalah, Pak. Bapak itu nggak pantas lagi nyakitin perasaan ibu. Kalaupun sekarang ibu tuh bahagia sama keluarga barunya, Bapak itu harus bisa terima. Bapak itu nggak puas ya udah nyakitin Ibu Lia dulu. Tapi maksud Bapak nggak mau kayak gitu, Jeff. Tetap aja, Pak. Tetap aja Bapak udah nyakitin perasaan ibu. Lihat, istri kamu sama laki-laki lain. Aku nggak akan biarin Bunga begitu aja bahagia sama Dokter Arga. Bunga udah berkhianat. Kalau aku ceraikan Bunga sekarang, dia pasti langsung ngerayain kebahagiaannya sama Dokter Arga. Dari gue.
Gila lu, Ren. Selama ini lu cerita sama gue, Bunga ninggalin lu karena ada cowok lain. Kata lu Bunga sama dokter Arga itu selingkuh. Kenapa dia pergi dari lu malah jadi susah kayak gitu? Udahlah, Do. Jangan gitu dong, Ren. Kalau omongan lu itu bener, Bunga sekarang nggak akan turun ke jalanan lagi. Kalau udah ada dokter Arga di sebelahnya dia, buat apa sih Bunga repot-repot turun ke jalan buat dagang asongan lagi? Tapi semua kata-kata Aldo tentang Bunga juga ada benarnya. Kalau Bunga sekarang jalan sama dokter Arga, pasti dia nggak perlu repot jualan asongan di jalan lagi. Karena ada dokter Arga. Mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku mau cerai sama kamu. Kamu selalu bilang sama aku kalau mama aku yang jahat sama kamu. Tapi kenyataannya itu apa? Kamu kan yang jahat. Aku ngeliat sendiri pakai mata kepala aku. Dan mulai detik ini, aku akan selalu nurut apa kata-kata mama aku. Kenapa Reno bisa setega itu sama aku? Apa cinta Reno udah benar-benar habis buat aku? Ya Allah, aku tetap gak bisa benci atau ngelupain Reno. Karena dialah ayah dari anakku. Aku gak mungkin ngajarin anakku untuk benci sama ayah kandungnya sendiri. Kira-kira dong kalau ngetok pintu. Lu tau gak sih ini jam berapa? Mon, lu tuh kerja di mana sih, Mon? Masa jam pulang lu tuh sama kayak Nelly yang baru pulang jualan sih? Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku ini kerja di kantoran. Jadi kalau ngomong sopan sedikit. Lo tuh yang harus belajar sopan. Gaya lo udah kayak selebritis. Ngaca dong lo. Lo tuh gak bisa hidup sendirian, Mon. Jadi jangan egois. Abang. Sekarang abang udah gak pantas lagi ngomelin aku. Aku bukan anak ABG lagi yang masih pakai seragam putih abu-abu. Sekarang aku udah kerja, aku punya penghasilan dan aku bebas ngapain aja. Ngerti? Yang aku mau masuk. Lo ini keras kepala banget sih, Mon. Lo tuh nggak bisa hidup bareng kita. Lo terlalu egois, terlalu sombong, tau gak lo? Iya ya. Abang bener juga ya. Aku emang udah nggak bisa lagi hidup di tempat kayak gini. Di rumah reot, keluarga berantakan, miskin pula. Aku udah bosen hidup miskin. Aku mau pergi dari rumah ini. Oh, jadi sekarang lo mau pergi. Kalau lo mau pergi, lo pergi aja sana, nggak ada yang larang kok. Tapi jangan cuma ngomong doang dong. Sana pergi. Oke, kalau gitu, aku nggak akan pernah lagi balik ke rumah ini. Dan aku juga bakal ngelupain kalau aku pernah punya keluarga yang bejat. Mona mau pergi. Nggak bisa. Aku harus cegah dia pergi. Aku nggak bisa ngebiarin Mona nekat kabur dari rumah ini. Terus tinggal di tempat yang salah. Mona, kamu mau kemana? Mau ngapain lagi, Kakak? Mau ceramain aku? Udah nggak perlu. Buang-buang waktu. Nggak. Udah nggak. Kalau dia emang mau pergi, udah biarin aja dia pergi. Dia itu nggak pernah tahu kalau kita tuh sayang sama dia. Yaelah, Bang. Lagi lo selangit. Kayak artis sinetron tuh nggak sih lo? Pura-pura baik, aslinya juga busuk. Udah gue malas di sini lama-lama. Nggak bisa, Mona. Sampai kapanpun kamu bakalan tetap tinggal di rumah ini. Masuk kamu. Kok jadi kakak sih seenaknya buat peraturan sendiri? Kakak pikir kakak siapa? Kakak ini kakak kamu, Mon. Semenjak ibu pergi ninggalin rumah ini, kakak selalu berusaha untuk gantiin posisi ibu. Untuk ngejaga kamu, untuk ngerawat kamu sampai kapanpun. Aku kan nggak minta. Lagi pula aku juga nggak butuh kok. Terserah kalau kamu emang nggak butuh perhatian kakak. Tapi kakak nggak akan pernah ngurangin rasa perhatian kakak ke kamu. Mau kamu sampai benci kakak sampai mati pun kakak nggak peduli. Kamu nggak anggap kakak sebagai kakak kandung kamu juga kakak nggak peduli. Cuma satu, Mon, yang harus kita pertahanin sekarang adalah keluarga kita. Dan kamu jangan pernah sampai pergi dari rumah ini. Masuk kamu. Laura juga sebentar lagi bukan jadi anak kamu. Jadi kamu nggak perlu repot-repot ngurusin dia.
Kenapa sarapannya cuma dimain-mainin gitu, Ren? Reno jadi sanksi sama apa kata-kata mama kemarin soal bunga. Bunga lagi dan bunga lagi. Sadar dong, dia udah ninggalin kamu, Ren. Gini ya, Ma. Kemarin waktu Reno jalan, Reno nggak sengaja ketemu bunga di perempatan lampu merah. Dan dia masih dagang asongan seperti dulu, Ma. Kalau bunga udah sama dokter Arga, ngapain lagi bunga harus dagang asongan di lampu merah? Pastikan dokter Arga udah ngelindungin dia, ngejagain dia. Kamu kenapa sih? Hah? Terlalu naif. Turunan siapa kamu? Kamu seharusnya pikir pakai otak sebelum kamu ngambil kesimpulan. Mungkin aja semua yang terjadi ini adalah rencana mereka, Ren. Ya kan? Bunga sosok menjalankan hidup susahnya hanya untuk menjaga nama baiknya di depan semua orang. Tapi kamu nggak pernah tahu kalau malam dia pulang bersama dokter Arga. Ingat, Reno, kalau memang Bunga nggak punya hubungan khusus dengan dokter Arga, kenapa dari zaman Bunga masuk rumah sakit jiwa sampai detik ini, dokter Arga selalu berusaha deketin Bunga? Hah? Mama rasa itu bukan sekedar hubungan persahabatan. Pasti mereka punya hubungan spesial. Iya, Ma. Mama bener juga. Reno ingat, Ma. Kapan pertama kali Bunga dekat sama dokter Arga? Dan kapan dokter Arga pertama kali ngasih perhatian lebih sama Bunga di rumah sakit jiwa, Ma? Dokter Arga juga sempat bilang sama Reno, kalau Reno ini suami yang nggak peka sama keadaan istrinya. Bagus kalau kamu sadar soal itu. Kamu udah selesai, Rasti? Kamu mau jeruk? Karena nggak perlu repot-repot ngambilin jeruk cuma buat sekedar ngasih perhatian sama aku. Karena mending ngasih perhatian aja gitu sama Mama. Karena cuma Kareno anak kesayangannya Mama. Dan Kareno selalu bergantung sama Mama. Sampai-sampai Kareno nggak bisa ngambil keputusan sendiri tanpa Mama. Rasti, kenapa kamu ngomong gitu sama Kareno? Udahlah, Ren. Namanya juga perempuan kalau lagi datang bulan, emosinya nggak stabil. Jadi lupain aja Rasti. Tapi nggak biasanya Rasti kayak gitu sama Reno, Ma. Sayang, Mama yakin sebentar lagi pasti Rasti akan baik lagi. Sialan Rasti. Tuh anak mulutnya nggak bisa diem dikit. Kenapa sih dia nggak pernah bisa dukung aku? Malah sengaja nyindir Reno segala. Mudah-mudahan juga si Reno nggak peka sama sikap Rasti tadi. Supaya pikiran Reno nggak cuma ke gembel busuk itu. Selamat pagi, Nan Laura. Laura, bangun yuk. Kita mandi biar segar. Terus sarapan deh. Laura bangun dong. Mbak Supi masak pancake lo di dapur. Selai strawberry kesukaannya Laura. Ya Allah, Laura badannya demam. Kenapa saya jadi linglung kayak gini? Ya Allah, biasanya tiap pagi aku yang siapin sarapan buat Laura. Rudy pasti ngelarang Laura untuk ketemu sama aku lagi. Tapi paling tidak aku bisa telepon sebentar ke rumah. Mudah-mudahan yang angkat Bisupi atau Entin. Jadi aku bisa nanya gimana keadaan Laura sekarang. Halo? Apa? Ada apa kamu telepon-telepon ke sini lagi? Sebentar lagi kamu itu bukan siapa-siapa saya. Jadi kamu nggak usah telepon ke sini lagi. Pak, maafin Mama, Pak. Tapi Mama kangen sekali sama Laura, Pak. Mama cuma mau tahu keadaan Laura seperti apa sekarang, Pak. Laura juga sebentar lagi bukan jadi anak kamu. Jadi kamu nggak perlu repot-repot ngurusin dia. Masih hangat, Pak. Kita sarapan bareng-bareng ya. Aduh. Wih, gue mau dong. Panjangnya ganteng banget. Kayak superstar, ya kan, Pak? Iya, Jeb. Ganteng banget loh.
Rapi lagi, ya nggak? Iya Pak. Bang, beneran deh Bang. Abang ganteng banget. Keren Bang. Alah, gue baru pakai kemeja sama celana bahan aja lo semua udah pada heboh. Gimana kalau gue pakai jas? Aku nggak nafsu makan. Di sini persis kayak di warteg. Mona? Bapak udah ya, jangan ceramah terus Pak. Konsentrasi aku bisa buyar kalau Bapak ceramah terus. Ngedengerin omongan Bapak tiap pagi yang nggak penting. Aku berangkat. Mona, pokoknya kamu nyampe rumah harus sore ya sayang. Jam pulang kerja kamu harus udah ada di rumah. Iya, tapi Kak... Kalau apa? Kalau kamu belum nyampe rumah, kakak bakalan jemput kamu. Kakak nggak peduli kamu ternyata ntar malu karena kakak bawa asangan. Ya? Gila ya kakak? Nah, harusnya kamu tuh nggak usah kasih perhatian Mona kayak gitu. Dia nanti ngelunjak. Nah kalau dia ngelunjak, nanti kamu stres, kasihan bayi kamu. Ngapain kamu pikirin dia? Bunga ikhlas kok Pak ngelakuin ini semua. Bunga sayang banget sama Mona Pak. Mona itu perempuan Pak. Bunga nggak mau Mona itu kena jalan yang nggak benar. Kapan sih dia berubah? Dek, udah selesai belum? Lu berangkat sekolah bareng gue, oke? Asik, gimana? Pak, Jeffrey berangkat dulu ya. Doain dapat kerjaan. Pasti Jeff, Bapak selalu berdoa semoga Allah membukakan pintu rezeki buat kamu. Ya nggak? Amin. Dek. Dadah. Dadah, Assalamualaikum. Salam. Sebaiknya kalau boleh saya usul Nyonya, Nyonya nggak usah minum obat sakit kepala lagi Nyonya. Nggak bisa Lukman. Kepala saya rasanya mau pecah, sakit sekali. Semuanya bikin saya tegang. Itu pasti karena Nyonya Rati belum menemukan cara supaya Den Reno sangat benci sama Bunga kan Nyonya? Maksud kamu? Saya punya rencana yang jitu untuk itu Nyonya. Apa rencana kamu? Ngapain gembel sialan itu ada di sini lagi? Berani banget dia balik ke rumah ini. Senyummu juga sedihmu adalah hidup. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Tenang, Pak Rudi. Kondisi Laura sekarang tidak separah yang Anda bayangkan. Syukurlah. Laura hanya perlu ketenangan. Emosinya sedang labil sekali. Tekanan darahnya memacu reaksi tubuhnya, sehingga Laura demam tinggi. Padahal selama ini Laura sehat-sehat saja. Ini cenderung ke psikisnya, Pak Rudi. Mungkin Laura memiliki tekanan, sehingga dia menjadi lepas kontrol. Ya, merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Istilah lain yang sering kita kenal adalah stres. Tapi Laura itu kan masih kecil, dokter. Mana mungkin dia stres? Stres itu dapat diderita oleh siapa saja. Tidak mengenal usia. Ini ada resep untuk obat Laura. Resep obat yang harus diminum oleh Laura ya, Pak. Terima kasih, dokter. Nah, gimana hasilnya? Jeffrey diterima, Bu. Jeffrey diterima bagian runner pemasaran. Ya, kerjanya sih emang capek banget mondar-mandir sana kesini. Cuman Jeffrey seneng banget, soalnya gaji lumayan. Dan Jeffrey boleh pakai kendaraan kantor kalau Jeffrey lagi kerja. Syukur alhamdulillah, Ibu senang dengarnya, Nak. Ibu nggak peduli kamu mau jadi office boy, Ibu nggak peduli kalau kamu mau jadi cleaning service. Tapi yang penting semuanya itu adalah halal. Lagian kalau kamu kerjanya rajin, Ibu yakin dedikasi kamu pasti akan dipertimbangkan oleh Pak Damar. Pak Damar, suami Ibu Ella, teman Ibu yang di butik itu baik banget sama Jeffrey, Bu. Baguslah kalau gitu. Nak, jangan kecewakan Ibu ya, Nak. Kamu kerja yang rajin ya, Nak.
Ibu kenapa? Ibu masih mikirin masalah kemarin ya? Ibu tuh nggak boleh kayak gini terus. Ibu harus sabar. Bu, Tuhan itu ngasih cobaan sama jalan keluar dalam satu paket. Jadi kita harus sabar, ya Bu. Ya Allah, Jeffrey, Ibu senang, Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu benar-benar sekarang udah berubah ya, Nak. Makasih, Bu. Jeffrey banyak belajar dari masalah Jeffrey yang kemarin-kemarin. Jeffrey cuma pengen ngejagain Bunga, Mona sama Dede. Ibu juga udah baik banget sama Bunga. Ibu juga udah baik banget sama Jeffrey, sama bantuin Jeffrey nyari kerjaan kayak gini. Ibu baik banget sama Jeffrey. Ini semua lebih dari cukup, Bu. Jeffrey nggak pernah ngebayangin dapetin ini semua dari Ibu Jeffrey sendiri. Jeffrey seneng banget. Jeffrey. Hei, kayaknya kamu lagi bete ya? Pak Roy. Kamu kalau ada masalah, ceritakan saja ke saya. Saya akan usahakan bantu apa saja agar masalah kamu cepat selesai. Percuma juga gue bilang sama Pak Roy. Emang dia mau bantuin gue kabur dari rumah? Atau nyingkirin Bunga dari gue? Mending gak usah lah. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, Pak. Saya cuma lagi malas aja sama Pak Harun. Dia selalu aja ngikutin saya, ngedeketin saya. Itu yang kamu pikirin dari tadi. Sudahlah, Mona, kamu nggak usah khawatir. Saya nggak ada masalah. Harun nggak akan ganggu kamu lagi. Karena dia sudah menyerahkan kamu ke saya. Kalaupun dia masih mengganggu, saya akan suruh dia menjauhi kamu. Oh, Pak Harun nggak akan marah sama Bapak? Saya udah nggak peduli sama Harun. Saya sudah kecewa sama dia. Oke, kita lupakan masalah Harun. Lupakan. Aku mau tahu jawaban dari kamu. Apa kamu mau nanti malam dinner sama saya? Gini enaknya kalau kerja sama laki-laki. Gue bisa dimanjain terus sama uangnya. Gak kayak waktu sama Bu Ratih. Pelitnya minta ampun. Bagaimana, Mona? Oke, Pak. Dasar playboy cap sabun colek. Gue demen banget tidak dapet cowok model kayak gini. Ini teh pasti rumahnya Neng Bunga. Udah pulang, Bang? Kok nggak kedengeran sih suaranya? Kok cepet banget sih, Bang? Iya, hari ini Bang Jeffrey cuma briefing. Kata HRD-nya kerja full itu besok. Oh. Biar Bunga yang buka ya. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Dari siapa nggak? Nggak tahu, Bang. Tadi Bunga udah ke depan terus nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada surat ini. Kenapa nggak? Bunga, Reno dalam bahaya. Bang, Reno lagi dalam bahaya, Bang. Ini pasti ada yang mau ngerjain lo lagi nggak? Enggak, Bang. Nggak mungkin ada yang mau ngerjain Bunga lagi. Bang, Bunga ini udah nggak punya apa-apa lagi, Bang. Sekarang kalau orang yang mau ngerjain Bunga, apa untungnya coba? Bunga yakin, Bang, Reno ini pasti lagi dalam bahaya. Bunga harus datang ke rumahnya dan Bunga harus kasih tahu Reno, Bang. Nggak. Jangan, lo nggak boleh pergi. Nggak bisa, Bang. Bunga nggak mau sampai kehilangan Reno. Bayi yang ada di dalam kandungan Bunga, ini anak Reno, Bang. Bunga benar-benar nggak mau kehilangan Reno.
Maaf, Pak, permisi, saya mau keluar dulu. Tunggu dulu, Mona. Kamu nggak usah keluar, di sini aja. Oke? Apa-apaan ini? Aku baru saja membicarakan tentang kamu, Harun, dengan Mona. Bicarain tentang gue? Soal apa? Sekarang aku ingin Mona jadi pegawai tetap di sini. Aku menyukainya. Ngapain gembel sialan itu ada di sini lagi? Berani banget dia balik ke rumah ini. Dasar gembel nggak tahu malu, muka kardus. Ngapain kamu menghalangi saya? Kamu tahu, gembel itu udah berani pulang ke rumah ini. Dan saya akan ngusir dia sekarang juga. Jangan Nyonya Rati, saya yang bikin dia datang ke sini. Dia yang akan bisa membuat Den Reno menandatangani surat itu secepatnya, Nyonya. Gimana caranya? Saya akan membuat Den Reno lebih membenci dia lagi, Nyonya. Dengan begitu, mau nggak mau, Den Reno pasti akan menandatangani surat itu untuk mengusir dia, Nyonya. Gimana kalau yang terjadi adalah sebaliknya, Lukman? Kalau gembel itu ada di rumah ini, otomatis Reno dan dia akan semakin jatuh cinta lagi. Rencana kamu selama ini kan selalu gagal. Kali ini, percayalah sama saya, Nyonya. Tulisannya sama surat yang dikasih ke Bunga. Kayaknya ada seseorang yang sengaja mau mempertemukan aku sama Bunga di rumah itu. Bunga? Rasti? Kamu apa kabar, Ras? Baik, Bunga. Bunga, aku senang banget kamu bisa balik lagi ke sini. Aku juga senang banget, Ras. Biar gimana pun, aku bakalan terus ngejaga Reno. Aku nggak pengen dia kenapa-kenapa. Sampai pengadilan mutusin kalau aku emang cerai sama Reno. Kok kamu masih mikirin Kak Reno sih? Bukannya Kak Reno udah jahat ya sama kamu? Tapi aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku, Ras. Aku cinta banget sama dia. Lagian, bayi yang ada dalam kandungan aku, ini kan anaknya Reno. Dan aku nggak pengen kalau anak aku itu kehilangan bapaknya. Aku nggak mau kalau sampai Reno itu kenapa-kenapa, Ras. Maksud kamu apa sih, Bunga? Aku nggak ngerti. Ini. Ini pasti rencananya Mama. Ma, ada apa, Rasti? Ini kerjaan Mama kan? Ngaku aja deh, Ma. Mama punya rencana apa lagi sih buat Bunga? Kamu nggak usah ikut campur. Yang jelas, Mama nggak akan pernah bikin kamu sengsara. Tapi sampai kapan Mama mau nyelakain orang terus? Aku malu Ma punya ibu yang nggak punya perasaan kayak Mama. Jangan pernah bikin kesabaran Mama habis ya. Kamu tahu, Mama nggak akan pernah segan-segan untuk hukum kamu. Mama jahat. Aku benci sama Mama. Suatu hari nanti kamu akan tahu kalau semua yang Mama lakukan untuk kebaikan kamu, Rasti. Reno pasti heran kenapa istrinya balik lagi ke rumah ini. Aku harus ikuti dia. Bunga, kenapa dia ada di sini? Mau ngapain?
Mun! Saya dan Reno. Kapan Bunga datang ke sini, Mun? Tadi siang, Ren. Mama tahu, kamu pasti bertanya-tanya kenapa Bunga kembali lagi ke rumah ini setelah dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kamu dan juga rumah ini. Iya, Ma. Apa dia bilang sama Mama kenapa dia datang lagi ke sini? Mama udah tahu, Ren. Mama ini pengalaman. Mama hafal betul trik-trik seperti itu. Bunga kembali lagi ke rumah ini karena dia tidak bisa lagi hidup miskin seperti dulu. Dia bosan jualan di jalanan dengan kondisi perutnya yang semakin membesar. Dan kamu tahu? Mama yakin betul. Dia pasti sudah dicampakkan oleh kekasih gelapnya karena kondisi perutnya yang semakin besar. Ya, bisa dibilang dia cuma dijadikan cinta sesaat. Habis manis sepa dibuang. Terus setelah dia nggak bisa kemana-mana lagi, kau bisa bayangkan apa yang dia cari? Kamu. Dan dia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah ini. Apa lagi coba? Bunga. Dasar perempuan murahan. Reno bakal samperin dia sekarang, Ma. Jangan dulu sayang. Kamu harus ingat, dia sedang mengandung cucu Mama. Biarin aja dia tinggal di sini. Tapi ingat, kamu harus diamin dia. Anggap aja dia nggak ada di rumah ini. Kamu nggak boleh berpikir kalau Mama ini kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kamu salah sayang kalau kamu nilai Mama seperti itu. Lukman, Reno sepertinya sudah semakin membenci Bunga. Dia mengizinkan Bunga tinggal di sini hanya semata-mata demi bayi yang dikandung Bunga. Kita hanya nunggu waktu, Lukman. Sampai waktunya tiba, kamu langsung menjalankan rencana kamu yang baru agar Reno makin benci sama Bunga. Semua sudah beres, Nyonya Rati. Jangan khawatir. Bunga kembali ke rumah suaminya. Ini berarti hidupnya dalam bahaya. Bunga kembali lagi ke rumah Reno. Tapi kenapa? Bukannya kemarin Reno udah bilang kalau hubungan antara mereka itu udah berakhir? Aku harus tahu kenapa Bunga bisa balik lagi ke rumah Reno. Maafin Papa, Laura. Papa nggak bisa mendekatkan kamu dengan mamahmu. Karena dia bukan ibu yang baik buat kamu. Bulia! Tunggu, Bulia! Bulia! Keluar kamu dari sini. Saya tidak mau melihat kamu menginjakkan rumah ini lagi. Mama nggak peduli, Papa. Mama datang ke sini cuma mau ngeliat anak Mama. Laura bukan anak kamu. Laura tidak punya mama yang pembohong seperti kamu. Mama kesini nggak mau berantem sama Papa. Mama nggak mau bertengkar sama Papa. Mama mau kesini ngeliat Laura. Papa harus ingat, Mama yang lahirin Laura, Papa. Mama yang lahirin Laura. Tolong jangan larang Mama ketemu sama anak Mama sendiri, Papa. Tolong, Papa. Tolong, Papa. Tolong. Laura. Mama. Laura? Laura. Kenapa kamu membiarkan dia masuk? Kamu yang bukakan dia pintu ya? Enggak, Pak. Tadi saya kebetulan lagi buang sampah. Bulia tiba-tiba masuk. Hah? Alasan aja kamu. Saya mau ini yang pertama dan terakhir. Ingat ya, saya tidak mau melihat dia menginjakkan kaki di sini lagi. Ngerti kamu? Iya, Pak. Kita lihat sebentar lagi Dokter Arga
pasti akan datang ke sini untuk menjemput Bunga. Dan Reno pasti akan membenci Bunga, Nyonya. Lalu dia sendiri pasti yang akan mengusir Bunga dari sini. Saya harap rencana kamu kali ini tidak akan gagal lagi, Lukman. Tenang saja, Nyonya. Rencana ini sudah saya pikirkan dengan matang, Nyonya. Apa yang terjadi sama Bunga? Aku nggak habis pikir kenapa Bunga bisa kembali ke rumah Reno. Dan surat kaleng ini juga aneh. Kira-kira siapa yang ngirim ya? Enggak. Aku nggak perlu datang ke rumah Reno. Siapa tahu aja ini jebakan. Aku harus tahu dulu kenapa Bunga bisa sampai pergi ke sana. Mungkin aja di rumahnya ada yang bisa ngasih penjelasan ke aku. Bunga kembali ke rumah suaminya, ini berarti hidupnya dalam bahaya. Ada apa? Tulisannya sama surat yang dikasih ke Bunga. Dan kata-katanya juga nggak jauh beda. Kalau di surat yang dikasih ke Bunga itu ditulis Reno dalam bahaya. Kayaknya ada seseorang yang sengaja mau mempertemukan aku sama Bunga di rumah itu. Ini pasti ada yang nggak beres nih. Kalau gitu biar gue jemput Bunga aja ke rumah itu ya. Aku nggak pengen anak yang ada di dalam kandungan aku bakalan kehilangan ayahnya. Jadi Bunga datang ke sini karena dia khawatir sama gue. Senyummu juga sedihmu adalah hidup. Bunga! Bunga! Mana teh saha? Gua Bang. Mana Bunga? Bang Jeffrey? Nggak, gua kemarin mau jemput lo. Cepet lo beresin baju-baju lo, kita pergi dari sini. Enggak, Bang. Bunga udah bilang kan sama Bang Jeffrey, Bunga di sini pengen jagain Reno, Bang. Karena Reno lagi dalam bahaya. Nggak, bukan Reno yang dalam bahaya, tapi lo yang lagi dalam bahaya. Gue tahu semuanya, nggak? Abang tahu apa sih? Bunga yang lebih tahu, Bang. Bunga yang lebih tahu kalau Reno itu dalam bahaya. Abang lihat kan? Abang mau nyuruh Bunga sampai pulang sampai kapanpun Bunga juga nggak bakalan pernah pulang, Bang. Karena Bunga bakalan tetap di sini. Bunga bakalan jagain Reno. Terserah lo deh. Terserah lo. Apa maksud kamu kalau aku dalam bahaya, Bunga? Ren, aku bakalan selalu ngejagain kamu, Ren. Aku nggak pengen kamu kenapa-kenapa. Aku nggak pengen anak yang ada di dalam kandungan aku bakalan kehilangan ayahnya. Karena apa? Karena aku tahu, Ren, kalau kamu itu dalam bahaya. Jadi Bunga datang ke sini karena dia khawatir sama gue. Saya yang masukin kamu kerja di sini. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah racunin kepalanya Roy. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Mama cuma mau ngejelasin ke Papa tentang masa lalu Mama. Kenapa Mama bisa meninggalkan suami dan anak-anak Mama dulu, Pak? Bang Jeffrey kenapa kok panik gitu? Lo semua ada yang lihat Bunga nggak? Bunga? Dari tadi kita belum lihat Bunga kok, Bang. Emangnya Bunga kenapa, Bang? Kali ini kamu nggak bisa ngelak lagi, Bunga. Lepasin saya, Pak. Saya nggak mau lagi urusan sama Pak Lukman. Bunga, Nyonya Rati cuma pengen kamu pulang, Bunga.